Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trile Gita Amanda, NPM 233120553. Jadi saya di sini akan membahas tentang program perulangan dan penerapan kasus dalam pemrograman. Oke, jadi di sini ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama, dasar-dasar perulangan. Yang kedua, praktik dan contoh program. Dan yang ketiga, studi kasus tertentu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam dasar-dasar perulangan. Definisi perulangan. Fungsi perulangan. Perulangan memungkinkan eksekusi sejumlah instruksi atau program yang berulang-ulang hingga suatu kondisi terpenuhi. Ini membantu dalam mengotomatisasi tugas yang berulang. Yang ketiga, ada jenis-jenis perulangan. Ada beberapa jenis perulangan, termasuk perulangan yang didasarkan pada jumlah iterasi tetap dan yang bergantung pada kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Ketiga, ada karakteristik perulangan. Setiap perulangan memiliki karakteristik seperti inisialisasi, kondisi terminasi, dan langkah iterasi. Ini memastikan perulangan berjalan sesuai yang diharapkan. Jenis-jenis perulangan dalam pemrograman. Yang pertama, ada perulangan for. Perulangan for digunakan ketika jumlah iterasi sudah diketahui sebelumnya. Sintak umumnya melibatkan inisialisasi, kondisi, dan penambahan. Ketiga, ada perulangan while. Perulangan while digunakan ketika jumlah iterasi tidak diketahui dan terus berlanjut hingga kondisi tertentu terpenuhi. Biasanya menggunakan kondisi boolean. Yang ketiga, ada perulangan do while. Perulangan do while mirip dengan while, tetapi memastikan bahwa blok kode dijalankan setidaknya 1 kali karena kondisi dicek di akhir blok. Oke, sekarang kita masuk ke praktik dan contoh program. Program menghitung angka ganjil dan genap. Penjelasan program. Program ini dirancang untuk mengidentifikasi dan menghitung jumlah angka ganjil dan genap dalam sebuah daftar atau rentang angka tertentu. Yang kedua, ada implementasi kode. Implementasi kode biasanya melibatkan penggunaan loop untuk memeriksa setiap angka dan operator modulus atau persen untuk menentukan apakah angka tersebut ganjil atau genap. Program mencetak pola bintang. Yang pertama, penjelasan program. Program ini bertujuan untuk mencetak pola bintang dalam berbagai bentuk seperti segitiga, kotak, atau bentuk lainnya menggunakan loop bersarang. Yang kedua, ada implementasi kode. Implementasi kode menggunakan loop bersarang untuk mengatur posisi dan jumlah bintang yang dicetak pada setiap baris dan kolom sesuai dengan pola yang diinginkan. Yang ketiga, ada pengembangan pola lain. Pola lain dapat dibuat dengan memodifikasi loop dan kondisi yang digunakan, memungkinkan variasi bentuk dan kompleksitas seperti piramida terbaik atau pola berbentuk berlian. Sekarang kita masuk ketiga, yaitu studi kasus tertentu. Kasus memeriksa bilangan prima. Penjelasan kasus. Penjelasan mengenai apa itu bilangan prima dan karakteristiknya, yaitu bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, 1 dan dirinya sendiri. Yang kedua, ada implementasi program. Implementasi program untuk memeriksa bilangan prima menggunakan bahasa pemrograman tertentu, melibatkan proses pengulangan dan pengujian faktor bilangan. Kasus menghitung faktorial. Penjelasan kasus. Penjelasan tentang faktor bilangan faktorial yaitu hasil kali semua bilangan bulat positif dari 1 hingga bilangan tersebut. Yang kedua, ada implementasi program. Implementasi program untuk menghitung faktorial menggunakan loop atau iterasi sebagai metode perhitungan. Yang ketiga, ada perbandingan dengan metode rekursif. Perbandingan implementasi perhitungan faktorial menggunakan metode iteratif dengan metode rekursif, menyoroti kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, jadi itu adalah materi penjelasan tentang program perulangan dan penerapan kasus dalam pemrograman. Semoga materinya bermanfaat bagi kalian ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.